Shalom, salam sejahtera, berkah dalem, rahayu, rahayu, rahayu. Siang hari ini kita mau memeditasikan sesuatu hal yang akan nanti kita renungkan dalam waktu yang dekat ketika hari Pentakosta tiba, yakni tema mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu tema kita. Di dalam kitab suci, apalagi Yesus, Roh Kudus disebutkan sebagai Parakletos atau penghibur, roh penghibur yang diutus, yang mengalir dari Yesus, mengalir dari Bapa. Roh Kudus, tema ini tema yang bukan tema kecil, tapi tema yang besar banget, dan itu dibicarakan dalam teologi, disebutkan di dalam pneumatologi, artinya teologi refleksi iman mengenai Roh Kudus. Baik, saya akan menerangkan beberapa hal, memeditasikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan hakikat roh, kemudian Roh Kudus, kemudian bagaimana Roh Kudus ini dihayati oleh para rasul, bagaimana dampaknya ketika para rasul penuh dengan Roh Kudus, atau pribadi-pribadi atau individu-individu tertentu kepenuhan dengan Roh Kudus, dan juga bagaimana roh-roh ini juga dikenali di dalam kalangan masyarakat di sekitar kita, bagaimana mereka menghayati, apakah roh-roh yang ada di dalam orang-orang di masyarakat sekitar kita itu juga terhitung sebagai Roh Kudus atau bukan. Kata roh, ruah, itu berarti hembusan atau angin. Jadi kalau bicara mengenai roh, itu memang nggak ada wujudnya, tetapi bisa dirasakan, itu ada suatu entitas, suatu keberadaan. Jadi meskipun nggak bisa dipegang, nggak bisa dibau begitu ya, tetapi kehadiran si angin ini ada. Jadi roh atau ruah atau ruh itu artinya adalah angin atau hembusan, atau di dalam bahasa yang lain itu disebutkan sebagai nafas atau nefes, yang artinya juga hembusan, artinya juga yang dihirup. Itu berarti apa? Roh itu adalah unsur hidup, prinsip hidup. Tanpa roh tidak ada kehidupan. Tetapi di dalam kitab suci kita mendengarkan bahwa roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Dan umumnya kita mengerti yang melayang-layang itu biasanya adalah pikiran. Maka kita bisa identikan bahwa pikiran itu ya roh itu. Kalau orang tidak punya pikiran, kayak orang nggak punya roh. Kalau orang nggak punya roh, itu memang nggak berpikir apa-apa dia. Jadi pikiran juga prinsip hidup. Kalau tidak ada pikiran, tidak ada hidup. Kalau orang nggak mau mikir, podo karo wis mati. Nah, itu berarti apa? Roh, pikiran, roh Allah, pikiran Allah. Roh Allah, pikiran Allah. Dan pikiran itu yang membuat segala sesuatunya ada. Kalau tidak ada pikiran, tidak akan ada kehendak. Bapa itu prinsip kehendak. Jadi roh itu prinsip hidup, prinsip pikiran. Bapa itu kehendak, prinsip kehendak. Makanya Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Lalu Yesus sendiri bagi saya adalah kata atau perbuatan. Karena orang bisa tidak berkata-kata, tapi dengan perbuatannya, maka perbuatannya bisa dimengerti, pesan-pesan dari perbuatan itu bisa dimengerti. Itu berarti apa? Kata dan perbuatan itu setara di dalam diri Yesus. Maka Yesus adalah prinsip kata, prinsip perbuatan. Maka dikatakan demikian, Yesus melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Allah, dan segala sesuatu yang dilakukannya ialah kehendak Allah itu sendiri, kehendak Bapa. Jadi Bapa adalah prinsip kehendak. Yang dilakukan oleh Yesus seluruhnya adalah kehendak Bapa. Lalu pikiran Yesus, roh Yesus adalah pikiran Allah sendiri. Dan karena hal itu, Yesus sungguh hidup di dalam Bapa, Bapa hidup di dalam Yesus, dan Bapa tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Bapa. Roh itu membuat segala sesuatunya terjadi. Maka saya mau katakan demikian, Roh Allah yang adalah roh penghibur
adalah Roh Kudus, karena sifat kudus Allah. Kudus itu artinya yang dibedakan dari yang lain, tidak boleh disamakan dengan yang lain. Jadi khas, unik, tertentu, tidak boleh disamakan. Maka sesuatu yang dikuduskan berarti sesuatu yang dikhususkan, tidak bisa dipakai untuk hal yang lain. Nah, itu namanya kudus. Maka misalkan ini rangkaian bunga ini akan dikuduskan karena akan dipersembahkan. Misalkan di dalam perayaan liturgi, perayaan Ekaristi, ini berarti bunga ini hanya untuk perayaan itu saja. Dikuduskan artinya dikhususkan. Allah itu kudus, itu berarti apa? Entitas atau keberadaannya atau eksistensinya itu berbeda dari yang lain, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, dengan perkataan ini pula, kalau disebutkan Roh Kudus, Roh Allah itu berarti. Kalau disebutkan itu adalah Roh Allah, berarti Roh ini mewakili atau menghadirkan seluruh eksistensi Allah. Allah adalah Roh. Allah adalah Roh. Dan ketika kita berbicara mengenai Roh yang membuat Allah dibedakan dari yang lain-lain itu, Roh ini dalam arti apa? Kesempurnaan Allah. Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil, Allah itu maha benar, Allah itu maha kuasa. Pokoknya ukurannya maha. Kalau disebut maha, berarti tidak ada yang menanding yang lain. Dan itu yang membuat Allah itu berbeda. Kalau begitu roh, misalkan roh keadilan berarti apa? Keadilan Allah itu sifatnya maha. Dan kalau mau berbicara mengenai atau mengerti keadilan yang sesungguh-sungguhnya, ialah mesti mengerti keadilan Allah itu sendiri. Allah yang adil tadi, Allah yang baik, itu sifat Allah. Nah, kalau hal-hal baik ini, hal-hal baik Allah adil, Allah yang maha benar, Allah yang maha baik, Allah yang maha luhur, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh belas kasih, maha welas asih, itu adalah roh. Maka disebutkan roh kebenaran, roh keadilan, roh kebijaksanaan, roh kedamaian, dan seterusnya. Kalau begitu, roh itu bisa dimengerti di dalam dua cara, yakni pertama sebagai entitas, sebagai keberadaan, dan yang kedua sebagai kualitas. Kalau disebutkan sebagai kualitas, roh itu bisa berarti hal-hal baik, kualitas-kualitas baik yang bisa dipergunakan untuk menyemangati orang. Nah, makanya kalau orang itu penuh roh, biasanya duwe semangat. Kalau orang itu gak duwe roh, gak duwe semangat. Wong kok gak duwe semangat, kayak sarung kelimbrak-kelimbru tok begitu. Nah, itu namanya gak duwe roh, gak duwe semangat. Ya arek-arek sekolah, anak-anak sekolah yang gak punya roh itu jam-jam 10, jam 11 siang itu masih deklak-dekluk gitu, meskipun gurunya berapi-api menerangkan, nggak ada yang masuk. Karena apa? Murid-muridnya nggak ada rohnya. Karena apa? Jam ngantuk, jam tidur, jam pikirannya di-off-kan. Nah, itu ada hubungannya. Pikiran yang off, tidak ada semangatnya, tidak ada rohnya, paling banter, cuma mendengkur. Itu orang yang nggak punya roh. Bayangkan orang yang mestinya bekerja tapi nggak, nganggur melulu, nggak punya roh begitu ya. Ya itu tadi seperti sarung yang kelimbrak-kelimbruk, nggak ada gerakannya sama sekali. Itu berarti tidak ada hidup. Orang yang tidak mempunyai roh, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai semangat, tidak ada hal yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu, dan juga tidak memiliki kehendak. Itulah yang disebut mati, itu ya begitu. Jadi nafasnya masih ada tapi nggak ada pikirannya, kosong, nggak ada rohnya juga. Itu berarti orang itu sudah mati. Makanya orang yang sudah begini aja, misalkan punya pikiran yang baik, ingat segala yang baik keluar dari yang maha baik. Makanya pikiran yang baik berarti ada roh Allah yang itu dihembuskan kepada orang itu mengerti yang baik, mengerti apa yang benar, lalu memunculkan sesuatu kiat yang disebut aku mau melakukan ini, tindakan ini. Misalnya itu kok ada orang yang sudah sepuh berjalan, mau nyebrang jalan kok tolah-toleh nggak nyebrang-nyebrang. Lalu
Anda melihat peristiwa itu tergerak oleh belas kasih dan ada perbuatan baik. Aku mau menyeberangkan orang yang sepuh tadi itu supaya aman sampai di seberang, tidak tersenggol oleh becak ataupun sepeda motor atau sepeda pancal atau mobil. Kan begitu. Berarti ada niatan baik. Berarti di dalam diri Anda ada hembusan nafas baik itu. Ada hembusan roh baik itu, dan Anda menanggapi hembusan itu lalu menyalurkan gerakan baik itu. Berarti Anda mempunyai roh. Di dalam diri Anda roh Allah sedang bekerja dan Anda menuruti dorongan roh itu. Itu loh maksudnya. Jadi nggak menunggu roh Allah itu ditunggu dulu. Kalau dibakari kemenyan, dibakari hiu, atau kalau di kalangan orang pelaku-pelaku itu bakar candu supaya genderuwo itu keluar begitu ya. Nggak perlu menunggu itu, tapi apa? Batin yang terbuka membuat diri orang itu terbuka untuk gerakan nafas Allah sendiri. Dan saat itulah orang mengerti apa yang benar, mengerti apa yang adil, mengerti apa yang baik, mengerti apa yang disebutkan keutamaan keberanian, mengerti apa yang disebutkan sebagai orang itu penyalur kedamaian-kedamaian. Orang ini disebut orang-orang yang ketempatan roh Allah. Di dalam kitab suci, orang-orang yang ketempatan roh Allah itu misalnya para nabi, ya, atau hakim-hakim itu ada Yefta, ada Gideon, ada tokoh-tokoh yang lain itu kepenuhan dengan roh Allah. Dan apa yang terjadi ketika mereka penuh dengan roh Allah, mereka itu tidak sorak-sorak begini gini-gini juga enggak, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terbendung, dan keberanian itu menjadi begitu sempurnanya. Ketika roh Allah penuh di dalam diri seseorang, maka orang itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Lah, pekerjaan-pekerjaan Allah itu apa? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang keluar dari hakikat Allah. Karena pekerjaan Allah adalah ekstensi dari hakikat Allah itu tadi. Ingat, hakikat Allah adalah kebaikan, kebijaksanaan, kebenaran, kasih, belas kasih, keadilan. Ya, maka orang-orang yang kepenuhan dengan roh Allah akan berada di dalam kualitas-kualitas ini tadi. Kebalikannya kalau sekarang, orang kalau tidak, istilahnya itu tahu yang benar tapi tidak mengikuti apa yang benar, orang itu berarti kosong dari roh Allah. Tahu tetapi tidak punya pengertian dan tidak punya ada kelakuan yang sepadan. Orang itu cuma tahu saja. Orang itu sama dengan orang yang juga tidak mempunyai roh. Ngomong tok tetapi nggak punya gregetnya omongannya. Dan omongan meskipun indah tidak akan pernah juga dituruti oleh orang lain. Karena apa? Segala yang diomongkan cuma diomongkan dan tidak ada otoritasnya. Otoritas dari omongan hanya bisa didapatkan dari perbuatan yang sepadan dengan omongan tersebut. Makanya orang yang melakukan perbuatan yang sifatnya menurutkan dorongan rasa keadilan, rasa kebenaran, rasa kebaikan, rasa belas kasih, itu sifat-sifat Allah yang tadi itu, sebetulnya orang itu sedang menyalurkan gerakan Allah. Allah sendiri yang sedang bergerak di dalam diri orang tersebut. Makanya saya katakan begini, orang yang kepenuhan roh Allah itu terisi oleh nafas Allah sendiri, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah takut, ada roh keberanian, ada pengertian, segala yang dikerjakan itu tepat dan bermanfaat, mendatangkan kelegaan, mendatangkan keselamatan. Saya katakan demikian. Seseorang yang kepenuhan dengan roh, ingat roh tadi itu kan hembusan. Saya gambarkan seperti ini loh. Gambarannya kayak apa orang yang kepenuhan dengan roh itu? Ngerti pelembungan? Pelembungan itu balon, ya, dalam bahasa Indonesianya balon. Kalau ini mestinya punya balonan ini ya, kan nggak punya, sudah gambarannya begini saja. Ya. Ini sama-sama belum diisi angin, belum diisi hembusan. Kemudian yang satu tetap di belakang, yang satu dihembusi,
lalu sudah melembung itu apa? Mengembang menjadi besar ya. Yang satu tetap dipegang, yang satu juga dipegang, lalu sama-sama dijatuhkan. Apa yang terjadi? Yang tanpa angin itu langsung plek, langsung jatuh. Yang dengan angin ketika dilembuskan, bergantung ini pegangannya mau diarah begini atau ke sini atau ke sana, nanti arahnya kemana. Ya, ketika pegangan dilepaskan langsung itu ke sana. Nah, ini berarti apa? Nggak langsung jatuh. Sama saja dengan orang yang di dalam dirinya ada roh, meskipun kalau mengalami kejatuhan, orang itu tidak akan langsung jatuh plek-plek tanpa, seperti yang balon tanpa angin tadi. Sedangkan yang dengan angin tadi itu, meskipun pada akhirnya ya turun juga karena hukum alam, tetapi turunnya itu nggak menyakitkan karena pelan-pelan. Karena apa? Masih ditopang adanya angin atau hembusan itu.